udah enakan badan, Mas? Udah lumayan normal. Kemarin awal minggu tuh dibuat gerak masih rada aneh. Cuman ini udah alhamdulillah udah enak. Mas Dika dan keluarga bagaimana? Aman? Alhamdulillah, tapi kemarin sempat kakak saya kena COVID. Oh iya, Nah, serumah nggak? enggak sih, paling ya cuma kalau kakak itu cuma sebentar, kalau istrinya yang agak lama. Oh gitu. Udah pada vaksin apa belum? Vaksin baru, kalau aku udah 1 kali. Udah 1 kali. Yang kakak belum, soalnya isunya kalau baru kena itu nggak boleh langsung vaksin, nunggu 3 bulan. Ya, 3 bulan, ya. Betul. Jadi Ya kayak gitu. kakak karena habis kena jadi belum langsung vaksin ya? Ya kemarin kan juga pas itu kayaknya ceritanya malah dari bapak malah yang kena duluan. Oh, bapak sempat kena? Hilang rasa tapi cuma sebentar. Oh, tapi nggak swab ya? Nggak swab. Cuman kerasa nggak enak badan gitu ya? Oke. Gimana? Sudah siap? Ya, Mas. Oke. Oh iya, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas Dika. Ya, sebelumnya saya seperti kemarin yang di WA, mohon maaf, 2 bulan kemarin keteteran ngurus ya usaha kemarin kan juga dinamikanya berkaitan dengan masa-masa habis Lebaran plus ada pengetatan lagi nih ya, sama juga kesehatan juga. Cuman ya ini kemarin saya update kan teman-teman kan deadline di Agustus ya Mas ya untuk sidang ya. Untuk sidang kayaknya seperti itu, soalnya kurang tahu juga. Siap. Mas Dika dospingnya siapa Mas? Dospingnya Pak Sri. Oh ini Pak Sri Hartono ya? Ya. Siap. Oke, kemarin ini saya baru baca sekilas ya, tapi ini kan sudah cukup. Pak Sri sudah lihat juga ini ya, laporan ini ya, yang sampai kemarin udah sempat lihat, tapi cuma revisi gitu, dan ini belum revisi lagi gitu. Oke, kalau secara penulisan dan sistematika kan saya ngikut Pak Sri aja kan yang lebih kompeten. Ini kan saya tinggal apa yang mungkin saya bisa beri masukan aja ya di sini yang mungkin bisa dituliskan. Kalau di luar laporan kondisi usaha gimana Mas Dika? Ya kalau di luar laporan sih sejauh ini lumayan kerasa lah efeknya. Oh gitu. Kerasa efeknya di mana, di faktor apa? Di faktor permintaannya yang menantang atau dari supplier juga ada tantangan juga? Untuk saat ini dari supplier cenderung aman, tapi dari permintaan yang banyak berkurang. Oh oke. Dari ya 50% malah sampai berkurang. Oh iya. Oh gitu. Itu sejak bulan apa dirasakan Mas Dika? Ya 1 bulan, 2 bulanan, 2 bulan terakhir. Oh 2 bulan terakhir ya. Berarti Juni, Mei ya. Berarti habis Lebaran lah ya. Ya. Berarti setelah Lebaran di mana harga nggak menentu itu, setelahnya malah tantangannya pasarnya yang turun ya? Iya kayak gitu. Ya kita paling yang penting jalan dulu, nanti misal berkembang kayaknya agak susah lah untuk saat ini. Jadi sekarang posisi yang diambil gimana? Wait and see aja? Nyantai dulu gitu? Nunggu? Iya seperti itu. Oh oke. Selama 2 bulan ada ini nggak Mas, strategi lain yang dilakukan atau normal-normal aja dan
merasakan kondisi turun itu? Untuk saat ini sih kita paling mencakup yang lain gitu. Oh, Misal maksudnya. ambil kerjaan yang lain. Oh, Soalnya kalau misal kita cenderung di sini kayak agak berat. Lebih maksudnya di enak luar baut sama fastener gitu ya? ya cari Oh, oke. sampingan lah Ya, cari istilahnya. sampingan. Apa Mas Dika kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini mungkin kayak ada misal katakanlah ada pesanan dari toko-toko misal barang-barang lain kita ambil yang seperti itu. Oke. Nggak pasti sih kalau itemnya misal ya tergantung ya jatuhnya kayak tren gitu. Ini baru membutuhkan apa nanti kita coba cariin. Apa Mas contohnya? Contohnya kalau boleh di-share. Untuk saat ini kan biasanya kayak ada permintaan besi dalam Mm-mm. misal aku punya temen yang dekat habis itu Mm-mm. dia itu ini kan harga besi kan mahal, nah aku Mm-mm. ambilin langsung gitu, ambilin Mm-mm. langsung aku ambil keuntungan itu cuma dikit, paling misal satu rate itu kita ambil paling 500.000 atau apa, tapi dengan Mm-mm. catatan dia ngambil barang sendiri ke Semarang atau Mm. ya kalau pengiriman shipping itu nanti kita nggak mau tahu, yang penting kita ngasih akses aja gitu. Itu contoh kecil dan ini yang mungkin akan terjadi lagi nanti. Aku juga mau ngerjain furnitur kayak gitu. Oke. Furniture jati gitu. Kayu. Besi besi kayu kayak Oh, gitu. besi dan kayu ya. Nanti Oke. rencana kan ekspor gitu lah. Mm-mm. Kita kebetulan kan itu juga temen ngopi gitu lah, dia itu Mm-mm. tanya lah, aku bisa memfasilitasi kenapa enggak gitu, tapi ini masih tahap Penjajakan. ya. Ya, Nanti ya. kalau misalnya itu deal kan lumayan buat sampingan lah di luar Ya. itu perdagangan. Kalau kalau yang besi tadi, yang skema pertama itu maksudnya Mas Dika tuh punya akses ke supplier besar. Jadi nanti teman-teman Nah, yang mau ngecer besi dengan harga yang mungkin relatif lebih miring bisa, tapi barangnya ambil sendiri dari gudang suppliernya gitu. Jenengan kayak kayak nalangi jatuhnya belanja kita awalnya ya, belanja grosirnya kan ya jenengan yang ngurus, tapi nanti diambilin sama customernya jenengan sendiri dari gudangnya mereka gitu ya. Oke, 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 oke. Udah soalnya jalan. kan kalau misal Gimana? kita nggak punya sampingan kan juga agak berat di saat seperti ini. Ya, betul, betul, betul. Ya memang ini kan tantangannya memang pengusaha ini harus kreatif. cari, cari jalan jalan lain lah biar cash flow-nya aman juga ya. Revenue Ya, stream-nya mungkin ditambah. Itu udah jalan soalnya berapa berapa lama Mas skema yang seperti itu? ya terus terang dari dulu udah mulai, tapi Oh, oke. akhir-akhir ini kalau kemarin kan sempat kayak di titik kalau nggak ada untungnya ya nggak usah tak jalanin, tapi kalau Ya, ya, ya. udah ya udahlah, daripada kita nggak jalan sama sekali mending kita memasukin area itulah. Iya, 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 oke. Dulu sudah pernah pakai itu udah lama, jadi posisinya karena memang untungnya nggak begitu menarik ya sempat sempat istilahnya menarik diri gitu ya. Ini karena keadaan ya diterjuni lagi gitu ya. Tapi untuk itu kita nggak menuntut gitu loh, misal ada Mm-mm. orang yang butuh kita masukin, tapi nggak harus oh ini aku nawarin sampai kayak gitu, nggak. Paling Oh, ya. aku kan udah lumayan dikenal lah namaku sebagai Mm-mm. adik dari yang punya gitu, dan aku kan lebih sering bergaul daripada Kakak. kakak gitu. Oke. Ya, ya, ya. Nggak ngoyo istilahnya ya. Kalau ada permintaan baru diambil gitu ya. Tapi nggak nawar-nawarin banget gitu ya. Ya seperti itu. Lah yang furniture itu idenya berkembang udah berapa lama tuh?
Furnitur itu kemarin itu katanya sebelumnya gini, sebelumnya kan yang memberi order itu dia itu udah sering ekspor kayak gitu, tapi akhir-akhir ini mungkin ada ketidakcocokan antara yang buat mungkin seperti itu atau memberikan peluang kepada orang lain. Dan jadinya ini aku coba untuk masuk, kalau misal nanti cocok kan lumayan untuk tambah-tambahan gitu. Itu istilahnya si yang punya bisnis furniture ini biasa ekspor kemana, Mas? Katanya ini rencana ke Los Angeles katanya. Oh, Amerika. Oke. Mas Iya, Mm-mm. gitu. Mas Dika bertindak sebagai suppliernya dia aja atau ikut bantuin modal juga? Untuk kayaknya ini rencana untuk saat ini aku nggak mau ikut modal, Mm-mm. soalnya ya takutnya nanti tidak sesuai, dan Betul. soalnya gini, dari sana itu nggak ngasih RAB, cuma gambaran aja gitu. Takutnya kan kalau katanya kalau Leset-leset ya. agak detail gitu loh, misal ketebelan nanti barangnya nggak sesuai itu nggak bisa kirim atau gimana gitu QC-nya, dan takutnya seperti itu. Ya. Berarti ini dijajaki sebagai peluang untuk jadi suppliernya eksportir istilahnya gitu ya. Ya, ya mungkin lebih tepatnya sih project leader lah kayak gitu. Nanti aku Oh, oke. ngurus ini Berarti perkayuannya juga jenengan ngurus ya? untuk perkayuan aku nggak ngambil, soalnya kebetulan Oh, partnerku nggak mau ngambil kayunya, agak rumit soalnya. lo berarti fokus ke frame-frame besinya aja. Ya seperti itu. Oh, oke. Ya. Ada lagi Mas selain dua itu Mas? Ya paling kalau itu lainnya paling kayak misal ada toko butuh ini, nanti kita pre-order lah lebih tepatnya. Hmm, Misal butuh barang yang kita nggak punya stok, nanti kita bisa adain I see. kalau pas pergi ke Semarang, jadi tambah-tambahan kayak gitu. Ya. Oke. Nah, nanti kalau yang mau ditulis di laporan, tapi tetap fokus ke yang ini ya, Ya, yang soalnya fastener ya, yang untuk dituliskan. Oke. soalnya lebih apa itu, katakanlah ini usaha ini kan cuma usaha usaha yang pasti gitu. Mm-mm. Untuk sampingan seperti tadi kan sifatnya nggak pasti, jadi nggak berani ngutip di situ. Oke ya, nggak masalah. Nanti kan karena kan jenengan memang sudah fokus banget di yang fastener itu, dari situ aja semuanya kan bisa dikulik ya. Cuma Ya, nanti kan tinggal apakah sudut pandang masalah, efek pandemi di 2021 ini mau diceritakan juga atau enggak. Mungkin itu cuman kayak bagian kecil dari perjalanan bisnisnya ya. Kalau memang dirasa mungkin tidak perlu dicantumkan di laporan ya nggak apa-apa, tapi kalau mau diceritakan juga nggak apa-apa kan istilahnya. oh iya, Itu juga juga ya nanti tergantung dosping juga. Itu perlu diangkat nggak maksudnya ya, soalnya kan teman-teman ada juga yang memang dampak pandeminya kerasa banget di bisnis, jadinya akhirnya membahasnya digandengkan dengan pandeminya. Jadi efek pandemi kalau ke usaha saya gitu. Nah, tapi kalau jenengan mau fokus ke core bisnis yang fastenernya ini juga nggak masalah sih. kalau Gimana? kemarin itu pas kita bertemu sama Desping itu, Mhm. beliau itu berkatanya itu seperti ini, jangan sampai kita menyinggung masalah COVID saat ini. Jadi misal Mhm. kenapa kok toko ini sepi, misal kayak gitu. Habis Mhm. itu kita bicara langsung karena PPKM. Ya udah selesai, nggak ada solusi. Mhm. Habis itu kenapa kok penjualan nggak stabil karena COVID. Misal orang-orang itu lebih memikirkan survive daripada membangun rumah. Ya udah selesai gitu. Jadi kita kalau bisa, kalau buat laporan nggak usah nyimbung kayak gitu, katanya gitu lah.
dari kemarin aku udah nggak pernah nyinggung itu, soalnya aku lebih mengedepankan ini usaha survive gitu loh, usaha kecil yang notabene keadaannya juga nggak terlalu dibutuhkan. Iya, 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 iya. Ya, tapi kalau dari dosen pembimbing sudah ada arahan seperti itu bahwa dalam penulisan laporan sebaiknya tidak perlu terlalu menyinggung keadaan COVID, ya monggo aja, nggak masalah sih. Istilahnya kan jelas yang lebih berkompeten untuk menentukan arah laporan Mas Dika kan dosen pembimbing. Jadi ya nanti dikupas dari segi lain aja Mas. Jenengan kan kalau saya lihat ini terakhir kan bahas masalah pemasaran kan. Ya, Bagaimana memasarkan barang-barang ini kan. Jadi istilahnya itu juga ada ngomongin sorry, ini kok ketukar-tukar. Sumber daya terus supplier gitu-gitu kan. Jadi ya poin-poin ini ya sebenarnya sudah cukup apa ya? Cukup banyak mungkin kalau mau dibahas ya. ya lumayan. Ya kalau di jenengan kan highlight-nya kan berarti tentang operasional itu ya masalah pergudangan, terus kalau sumber daya manusia kan masalah yaitu kan istilahnya skill skill set itu ya ngurusin barang kecil-kecil dan lain sebagainya, terus berhubungan sama beberapa sumber daya manusia yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, bagaimana istilahnya membangun tim yang solid eh, di keadaan seperti itu. Terus posisinya ya memang yang menarik nanti kan kalau saya lihat kan dari segi pemasaran, sama kemarin kan jenengan juga ngomongin branding kan, kenapa saya nggak pakai nama usaha keluarga saya karena ABC, ya hal-hal seperti itu juga saya rasa cukup menarik untuk dilaporkan. Ya nanti tinggal penyusunan laporannya aja kan Mas, Ya, penataannya. Apa-apa aja yang mau tapi untuk saat ini kayak ya misal kita mau bimbingan agak susah kalau nggak offline, soalnya biasanya mungkin kalau online udah ada kegiatan lain atau apa gitu. Oh Dan malah gitu ya? ya kemarin aja aku belain dari rumah ke Semarang untuk bimbingan itu, setidaknya pernah bimbingan 1 kali. Oh yang kemarin nyetori ada orang pingpong di Anu itu lagi bimbingan? Ya itu ada bimbingan. Oh baru sekali itu bimbingan sama Pak Sri? Soalnya kan Oke. gini, kalau karakter orang-orang di grup itu kayak idealis gitu loh. Dia Ya, itu mau bimbingan sendiri, sedangkan kita kan kalau aku sendiri pribadi itu kayak kalau nggak ada informasi ya nggak mau cari tahu gitu loh. iya ya, seringnya ketinggalan, apalagi bukan orang Kalau Semarang orang kan. kayak aku kan juga gitu, sering ketinggalan soalnya ya emang nggak mau cari tahu, soalnya kalau cari tahu nanti takutnya malah diantarane deg-degan sama nggak konsen. Tapi kemarin jenengan bawa dokumen ini Mas ke Pak Sri. Ya, ini kan kemarin ada beberapa revisi. Oke. Revisi itu aku coba revisi lagi sesuai dengan permintaan. Habis itu sampai sekarang belum ada revisi lagi. Aku udah coba kirim ke Pak Sri. Ya udahlah, daripada aku agak bingung akhir-akhir ini. Soalnya kan aku mikirin laporan terus, sama kebetulan ini saudara banyak yang nikah, ada 2 orang gitu. Lagi Kan sibuk di Jepara. agak sibuk lah kayak gitu. Ya paling kalau dari saya kan ya sebisa mungkin dibagi waktunya, mungkin ya ini kan bentar lagi ya udah Agustus ya, semoga penulisan ini Ya. bisa bisa diselesaikan, jadi jenengan juga tidak ada beban di perkuliahan. Ini kalau sudah selesai nulis laporan ini
Ya udah Mas, maksudnya bisa untuk sidangnya bisa untuk dapat gelar sarjana ya? Kayak enggak. Oh gitu. Ya, soalnya kemarin itu Pak Sri itu sempat bilang itu seperti ini. Mm-mm. Eh, intinya laporan ini harus melebihi skripsi pertama. Mm-mm. Suatu saat laporan ini bisa dijadiin skripsi. Mm. Dan habis itu pikirannya itu kayak skripsi aja cuma 3 SKS. Mm-mm. Ini itu 20 SKS. Harusnya lebih baik dari skripsi gitu. Oh Sedangkan gitu. kita kan misal kita ngobrol tentang realita dengan laporan itu kan beda ya kebanyakan. Misal kita Ya, mau buat laporan sebaik-baik mungkin tapi ternyata realitanya nggak terlalu mendukung, mau ngapain kan gitu. ya. Ya kalau Habis itu saya kayak habis itu gimana? Habis itu gimana? habis itu kayak aku habis dibilangin seperti itu kayak wih gimana gitu loh, kayak intinya itu kita harus melebihi skripsi soalnya kita itu SKS-nya lebih banyak 20 SKS gitu. Ya. Ya saya kira begini ya. Eh karena ya saya juga baru ingat kalau ini 20 SKS ya lumayan ya berarti ya. Ya, Kalau dapat A ya lumayan banget, tapi kalau dapat C ya kacau ya ya, IP-nya. Itu 20 SKS kayak hampir hampir SKS satu semester tuh kan. ya, Ya, ya cuma takut aja itu. yang yang nggak menurut saya gini sih, menurut saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi kan saya tipe orang yang laporan itu apa adanya nggak masalah, yang penting pembahasannya jelas kan. Maksudnya Ya, dalam artian kalau memang bisnis rugi ya ya sudah dilaporkan rugi kan, tinggal analisa ruginya itu ya dianalisa dengan baik kan. Tidak seperti yang mungkin tadi juga Pak Seri juga singgung, jangan cuma nulis ini karena pandemi gitu kan. Nah, mungkin ada kegiatan marketing yang belum maksimal, lo seharusnya begini, berkaca dari ini. Karena mungkin waktu kita menjalankan atau menganalisa hanya baru 1 tahun katakanlah, atau kurang dari itu 6 bulan, jadi istilahnya belum banyak cara yang dicoba seperti itu. Nah, misalnya analisanya lengkap ya menurut saya sebagai sebuah laporan harusnya baik-baik aja. Cuma ya balik lagi ya, yang berhak untuk bilang dan menilai laporan ini kan Pak Sri ya, dosen pembimbing, sama nanti yang nyidang juga ya, secara standar ilmiahnya bagaimana. Tapi ya kalau saya bilang tinggal pendokumentasian bisnis jenengan juga Mas, nanti yang bagus juga di laporan, dalam artian kan sebenarnya Mas Dika juga dari 7 orang kan juga termasuk salah satu yang sebenarnya bisnisnya udah real jalan, ya, proven selama 1 tahun lebih, katakanlah lebih dari 1 tahun kan sudah jalan. Jadi seharusnya itu jadi nilai plus, jangan dijadikan sesuatu yang bikin deg-degan gitu. Nah, ya, tinggal nanti ya memang laporan itu memang dunia yang lain ya. Itu kan dunia karya tulis lah istilahnya ya. Jadi posisinya nanti bagaimana Mas Dika bisa ya bisa menyusun itu berkaca dari apa yang sudah dijalani selama 1 tahun lebih ini, kayak gitu aja sih kalau kalau secara ini secara gambaran. Ya tinggal nanti ini berapa bab ya Mas nanti rencana laporan ini? rencana 7. 7 Tapi ya kayak skripsi ya. kalau aku lihat menurutku itu termasuk ya untuk pedomannya itu termasuk ringan lah untuk yang bab selanjutnya. Tapi nggak tahu nanti kalau waktu sidang seperti apa kayak gitu. Ya. Soalnya lebih ke realistis gitu loh, di lapangan seperti apa, terus yang keluh kesah apa kayak gitu pedomannya. Dan Ya. tentu saja yang paling agak kerasa ya kita itu disuruh buat tanpa ada pedoman, cuma pedoman babnya apa aja, nggak ada contoh gitu loh. Nggak ada Sedangkan referensi, nggak ada nggak referensi. ada referensi, kan juga PR ya untuk itu. Dan Mm, mm, mm. ya lumayan lah uh, untuk pemula, apalagi aku nggak terbiasa nulis-nulis seperti ini.
Ya Mas, posisinya ya nanti saya kan juga ngumpulin data secara kolektif dari teman-teman kan. Jadi istilahnya ya kalau bisa sih teman-teman karena ini nggak ada referensi, jadi ya nanti kalau bisa kolaborasi aja dalam artian mungkin saling sharing laporannya kan juga sebenarnya nggak masalah. Jadi mungkin nanti teman-teman compile misalnya, oh si itu nulis tentang ini gitu. Mungkin kalau saya membahas hal yang sama bisa memperkaya laporan saya atau enggak dan lain sebagainya. Ya nanti kita cobalah kita pool di satu tempat nanti biar teman-teman bisa saling saling melihat. Ya memang resikonya angkatan percobaan kan gitu ya Mas. Iya, Saya ya, juga pernah merasakan menjadi angkatan percobaan zaman sekolah itu ya nggak ada temennya gitu loh. Maksudnya satu nggak ada temennya, nggak ada referensinya. Jadi posisinya ini saya harus ngapain gitu kan, benar-benar baru gitu. Cuman ya yang pasti yang penting motivasinya dijaga aja Mas, dan menyediakan waktu untuk menulis itu. iya, Jadi, ya kalau itu harus wajib lah, kalau enggak ya iya, nggak jadi semua. ya paling saya kan bantu mengingatkan itu ya sama nanti ya sambil melihat-lihat lah apa yang mungkin bisa ditambahkan di situ. Tapi Oh. kan gini, kemarin untuk misal ada kajian pustaka gitu. Mm-mm. Kajian pustaka kan kita secara tidak langsung harus memberikan teori yang sesuai dengan akademis ya. Betul. Sedangkan kita kan lebih ke teori lapangan. Nah, Kalau ada masalah nanti solusinya gimana dan dipertimbangkan dengan mungkin orang tua, orang yang dipercaya. Jadi itu juga agak PR gitu loh buat kita untuk ya nggak realistis gitu loh. Masa kita harus memaksakan gitu, ya kan? ya gini Mas, kan kalau ngomongin ilmiah maksudnya kita harus cari referensi dari jurnal atau dari ya kajian pustaka gitu ya. Ya, Itu kan sebenarnya teori yang tertulis itu kan maksudnya sudah cukup banyak. Ya tinggal nanti Mas Dika mencari aja ya memang ada PR di situ. Tapi kan saya rasa orang skripsi juga sama sih Mas dalam artian ya, kan kasus yang di misalnya dulu tugas akhir gitu dia membuat sesuatu ya. Kalau saya kan dulu ya saya MIPA tapi kan nyerempet teknik ya. Jadi posisinya kan membuat sesuatu terus habis itu ya kadang sesuatu ini juga dosen menuntut buatlah sesuatu yang baru gitu kan. Nah, nanti tinggal teori-teori apa yang dipakai kan kita cari aja siapa yang pernah bahas ini gitu. Tapi kan pada prakteknya memang apa yang kita lakukan kan nggak plek sama, pasti ya. ada versi kitanya kan. Nah, yaitu dianggap saja seperti itu, Mas. Jadi misalnya nanti saya nggak tahu misalnya kondisi permodalan misalnya. Terus habis itu oh oke, saya menggunakan strategi permodalan ABC yang di lapangan. Kajian pustakanya apa ya? Mungkin nanti cari siapa yang pernah membuat jurnal atau buku tentang permodalan yang eh, ada istilahnya hal-hal yang kita lakukan itu. Misalnya, oh dari angel investor, maksudnya dari investor yang istilahnya tidak menuntut pengembalian besar atau cepat. Oh ya berarti ini nih dana orang tua, dana apa nih angel investor. Oh dari financing, oh ya berarti dari bank apa dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu detailnya ya siapa yang pernah membahas itu. Cuman mungkin nanti kalau jenengan menyelam ke samudra ISBN atau apa itu kan mungkin ketemu lah nanti jurnal-jurnal atau buku yang membahas itu. Saya rasa kalau teori dan praktek sepenuhnya tidak nyambung itu ya enggak Mas, pasti ada nyambungnya. Wong orang-orang itu berteori kan pasti juga Ya. kebanyakan juga pernah praktek. Cuman memang PR-nya kan kita nyari kan. Iki opo ya referensi kajian pustakanya gitu ya. Paling itu. Biasanya juga kayak contoh misal kajian pustaka harus beberapa jurnal, harus misal katakanlah ini ada beberapa variabel kayak harus di atas ini, harus di atas ini, sedangkan kita itu usaha cuma ya gini gitu loh. Kalau terlalu dipaksa kayak gitu juga kesannya nggak relate sama sekali. Kalau menurutku kayak gitu. Ya nanti kan Mas, saya nggak tahu ya.
Tapi kan bisa per section Mas. Istilahnya gini, maksudnya nyenengan bahas masalah permodalan tadi itu satu jurnal mungkin bisa nyenengan bahas masalah tadi konsep bauran pemasaran marketing mix itu ya. Itu kan Ya, satu jurnal sendiri gitu kan. Nah, tinggalan ini konsep marketing mix lah. Yang jenengan lakukan apa marketing mixnya? Oh, marketing mix yang saya lakukan itu seperti ini kan kayak gitu toh. Dari base teori itu diturunkan ke kasus yang jenengan hadapi. Ya, saya rasa dibikin simpel gitu aja, Mas. Nanti kalau terlalu dipikir pusing, nanti takutnya deadline-nya kelewat ya. ya, Jadi ya pokoknya jalanin aja Mas, tulis nanti ketemu jurnal ya dibaca, cari ada yang cocok nih sama bisnis saya ambil dan lain sebagainya kayak gitu aja. Jadi ya mengingat juga waktunya kan tinggal sebulan ya. Jadi memang yang harus dijaga itunya Mas, motivasi dan istiqomahnya. Jadi ya gimana lah nanti mulai puasa-puasa ngopi dulu, ngadepin ngadepin laporan dulu atau ya kalau semua ya. masih bisa sinkron ya aman. Lah kalau bisnis masih sangat menguras tenaga nggak Mas? Kalau bisnis sejauh ini enggak sih, paling Oke. um, Masih bisa ya dibikin santai. udah biasa gitu loh jadinya ya Ya, emang oke. hari-hari gitu. Ya udah berarti kan kalau kalau ya itu bisnis juga mungkin di set juga Mas. Jadi dalam artian oke ini bulannya fokus ke laporan ya. Ya berarti Ya, bisnisnya sambil dijaga temponya supaya ya tetap jalan, tetap aman, tapi nanti laporannya juga kepegang kayak gitu. ya Ya, emang agak dilema kayak gitu. ya, ya memang. Ya kadang saya juga mikir eh, kan banyak ya mahasiswa itu yang kesandung skripsinya karena asik usaha ya. Ya, Nah, sekarang menggabungkan kegiatan usaha dan penulisan gitu. Ini kan juga suatu hal yang cukup menantang gitu. Jadi ya nanti gimana caranya lah Mas, mungkin minta bantuan orang tua atau saudara atau karyawan yang mungkin bisa membuat tempo ngurus usahanya jadi agak terkontrol, agak landai gitu sehingga masih punya waktu untuk bisa ngejar deadline laporannya. ya soalnya gini terus terang kan untuk kesibukan kan kita nggak di sini aja gitu kan kayak misal kemarin Idul Adha kita jadi panitia kurban di Ya, situ ya, ya, ya. termasuk aktif juga untuk di pondok gitu kan aku dulu kan mondok Oh, oke. sebagai kan mau ada hall gitu Oh ya, dijadiin hall. panitia Ya, panitia hall. kayak seperti itu jadi ya lumayan kita harus mengatur waktu dan itu tenaga pasti ini Ya, itu agak Mas. kekuras lah untuk itu. Habis itu kalau misal untuk dosen kan nggak mau tahu intinya kewajibanmu ya seperti ini ya nggak salah seperti itu emang tapi kalau boleh ngasih kesempatan ini loh aku itu kesibukannya nggak di situ aja. Ya, ya. Ya, itulah tapi saya rasa ya itu tantangan semua mahasiswa tingkat akhir lah, Mas. Posisinya Iya, juga ya gitu memang kita juga merasakan pasti nanti di dunia kerja ya maksudnya di dunia selepas kuliah itu kerja mau usaha ya itu pasti kegiatan itu acak adul amburadul gitu kadang kita sudah menjadwalkan ABC di pagi hari tiba-tiba ada agenda E yang tidak terencana tapi urgensinya sangat urgent itu ABC-nya hancur semua. ya seperti itu memang keadaan. Iya makanya jadi ya gitulah nanti ya ini karena saya sudah kembali sehat dan ya saya tahu sadarnya baru sadar juga oh iya ternyata deadline-nya Agustus ya sudah mungkin nanti saya mengambil peran sebisa mungkin untuk
menyemangati teman-teman lah supaya bisa ini paling nggak bisa inget untuk nyicil nulis gitu. Iya. Untuk usaha sendiri gimana kalau di sana? Ya kalau di sini kalau yang kuliner saya sangat terdampak PPKM Mas. Posisinya kan kalau usaha kafe, saya nggak tahu, saya belum ngecek Mas Ardian ya. Itu. Ya. Ya kalau saya yang kafe kacau balau lah. Karena kemarin kan kami bertiga, jadi 2 dari 3 memutuskan tetap buka, sedangkan saya doang yang bilang kayaknya ini tutup aja ya. Ya akhirnya omsetnya kacau ya, ini siap-siap nombok aja. Tapi ya namanya usaha kan gitu. Usaha-usaha yang lain alhamdulillah sih masih jalan normal. Karena saya juga punya usaha bersih-bersih, malah yang bersih-bersihnya agak naik karena kan kemarin banyak orang isoman kan. Jadi pasca isoman biasanya mereka minta di disinfektan, dibersihin gitu. Jadi malah permintaannya naik. Jadi ya gitu, pandemi itu kan 2 sisi ya istilahnya. Ada yang hancur, ada yang berkembang. Mungkin kalau tanya ke teman-teman apotek atau teman-teman yang usahanya di bidang alkes, ya mereka lagi gila-gilaan kali omsetnya kan. Tapi ya wajar lah istilahnya. Masih bisa terkontrol. Gitu Mas Dika. Posisi ini kan asar ya, jadi mungkin kita cut dulu. Nanti misalnya ada ya kita ngobrol di WA. Insya Allah ya minggu depan kalau ada waktu kita zoom-zooman lagi. Ya semangat Mas. Jangan terlalu dipikir berat. Jadi istilahnya dipikir aja ya semuanya menghadapi tantangan yang sama Mas. Mungkin Mas Dika lagi sibuk tiba-tiba saudara nikah, ada haul, ada dan lain sebagainya, ya mungkin teman-teman lain ada yang mungkin malah tantangannya sakit mungkin ya atau apa dan lain sebagainya. Jadi ya apapun itu ya kita syukuri aja ya sambil menjaga semangat dan deadline-nya itu. Untuk misal ini katakanlah kita kalau mau ngobrol kayak gitu, misal aku kebetulan di Semarang, bisa ketemu apa enggak ya Mas? Kira-kira. Boleh, aku tuh sebenarnya terbuka aja Mas, cuman kan sayangnya teman-teman itu jarang yang Mas lagi ada waktu enggak aku main ya ke Tembalang apa ketemuan di mana tuh jarang yang gitu. Sebenarnya saya membuka aja. Jadi soalnya gini, misal katakanlah nanti ada kayak ya ngobrol lah, siapa tahu kan sama nggak tahu nanti ya biar sama-sama enak juga kan. Lagian itu yang aku agak bingungin itu untuk dosbing sama mentor wirausaha itu untuk saat ini kayak nggak ada sangkut pautnya sama sekali ya Mas ya. Iya, saya nggak pernah koordinasi sama dosbing soalnya. Saya kan paling ngobrolnya sama Pak Ardian itu pun jarang sekali gitu. Ya, habis itu kayak ya setidaknya kalau menurutku ya kayak misal ini katakanlah sebelum saat ini itu kita harus tanya dulu sama mentor kita, misal kalian jenengan di situ jenengan revisi katakanlah laporan kita ini misal ya Mas ya. Ternyata yang direvisi dan sudah sesuai jenengan nanti sama dosbing kita itu tidak sesuai dan itu tidak mengakibatkan lumayan miskom lah kayak gitu. Kalau saya prinsipnya begini Mas, saya prinsipnya yang menjadi penentu dan utama adalah dosbing. Jadi kalau bisa tempatkan saya sebagai mitra aja Mas, sebagai partner. Jadi katakanlah, yang perlu Mas Dika lakukan adalah sebisa mungkin 1, punya waktu untuk menulis, 2, punya waktu untuk selalu menghubungi dosbing. Karena kan ini tinggal sebulan nih. Jadi kan komunikasi dengan dosbing juga harus lancar. Nah nanti yang menentukan saya pokoknya kalau dosbing bilang oke, mau di mata saya itu terlihat kok begini ya saya nggak masalah. Yang penting dosbing oke. Wong nanti yang menentukan kan bapak-bapak dan ibu-ibu nanti yang menyidang jenengan kan. Jadi kalau dosbing sudah bilang oke ya oke, saya tinggal jadi mitra aja. Nanti istilahnya oh ya mungkin nanti kalau laporan seperti ini bisa aja nanti di sidang bahas ini, sudah siap jawabannya belum, kira-kira mau bahas apa kayak gitu. Saya lebih ke situ aja Mas. Jadi
jangan terlalu pusing lah. Nanti saya juga tidak akan punya standar begini begitu, saya akan merevisi itu, enggak deh. Saya pokoknya laporan itu format jadinya akan seperti apa, kita ikut Pak Sri aja. Nanti saya jadi mitranya Mas Dika aja untuk bantu-bantu. Oke, ya gak apa-apa Mas. Gitu ya Mas Dika? Ya. Siap. Nanti pokoknya kalau ada apa-apa WA aja Mas, jangan malu-malu. Ya. Oke, siap. Siap, semangat, sehat selalu. Bisa lah. Siap. Saya tunggu kalau di Semarang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.